Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke bagian tes potensi skolastik. Ini lagi-lagi Pak Jul mengambil dari situs simulasi SNBT UTBK dari Kemendikbud. Langsung saja yang pertama. Di sini ada bacaan. Silahkan kalian baca secara mandiri ya. Apabila gagasan pada bacaan tersebut dipisahkan menjadi dua paragraf yang padu dan utuh, pengelompokan kalimatnya adalah, nah ini dari sini kita bisa menjawab ya, bahwa gagasan baru itu bisa dimulai pada kalimat yang kelima. Nah, kok bisa? Coba kita lihat, kalau ini kita pecah ya. Nah, seperti ini, kita buat garis seperti ini. Paragraf pertama itu kan mendeskripsikan mengenai kacang merah secara umum. Nah, berikutnya paragraf selanjutnya bisa kita bahas lebih lanjut, yaitu mengenai kandungan lemak dan natrium pada kacang merah. Jadi tidak digabung, mengenai kandungan kacang merah secara umum, dijelaskan secara umum terlebih dahulu, kemudian dijelaskan secara perbagian. Dalam artian kacang merah itu ada karbohidratnya enggak toh? Kacang merah itu ada lemak, protein, mineral atau vitaminnya enggak toh? Nah, itu nanti dijelaskan pada paragraf berikutnya, atau dalam artian kita membuat perincian lebih lanjut mengenai kandungan kacang merah itu pada paragraf berikutnya. Karena paragraf pertamanya bisa kita katakan sebagai orientasi mengenai kandungan kacang merah secara umum, atau manfaat ya, di sini dikatakan juga. Seperti itu. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang C. Berikutnya yang kedua, kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut adalah, nah ini kalian bisa cross check 1, 3, 5, 7 dan 8 ya. Jawaban yang tepat adalah yang 7. Alasannya apa? Alasannya adalah di sini ada kata dalam. Dalam itu adalah memiliki fungsi sebagai kata depan. Kata depan tidak boleh sebagai subjek. Kata depan tidak boleh sebagai subjek. Kalau ada kata depan di awal kalimat, maka fungsi kalimat ini adalah sebagai keterangan. Ya, jadi kalimat ini hanya keterangan, tidak ada subjeknya. Seperti itu. Oke, clear ya. Lanjut. Bentuk kean pada kesehatan dalam kalimat 1 mempunyai kesamaan makna dengan dengan. Nah, kita lihat dulu di sini kesehatan itu di bagian ini ya. Nah, kesehatan itu mengandung maksud menguntungkan bagi orang yang memiliki keadaan atau dalam keadaan. Ya, dalam keadaan. Kalau ilmu kelautan itu mengandung arti sifatnya seperti laut. Kepulauan, mendiami kepulauan. Kepulauan itu mengandung maksud banyak pulau. Kekecilan itu terlalu kecil, maksud makna keannya. Kemudian di kediaman itu menunjukkan tempat. Sedangkan kesejahteraan itu menunjukkan dalam keadaan, yang sama artinya dengan awalan kean pada kesehatan. Seperti itu. Kemudian yang 4, kata sebaliknya dalam kalimat 6, titik-titik ide yang ada pada kalimat
5. Nah, kata sebaliknya kalimat 5 ya di sini ya. Kita lihat kalimat 5 dan 6 mana toh? Kandungan. Nah, sebaliknya kacang merah justru merupakan sumber serat yang baik. Nah, di sini dikatakan kalimat kelima bahwa kacang merah kandungan lemak dan natriumnya itu sangat rendah. Kemudian di sini dibandingkan dengan kacang merah justru merupakan sumber serat yang baik. Nah, berarti kontradiktif. Itu berarti sama saja membandingkan dua kalimat yang bertentangan. Bertentangannya dalam apa? Dalam kandungan kacang tanahnya. Kacang tanah lemak dan natriumnya kandungannya sangat rendah, tapi sebaliknya serat dari kacang tanah itu seratnya itu adalah serat yang baik. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kata sebaliknya di sini itu menegaskan ya, mengandung maksud mengontraskan atau membandingkan kalimat 6 dengan ide kalimat 5 ya. Jadi membandingkan itu kan yang lebih tepat adalah yang mengontraskan ini dibandingkan yang lain. Menegaskan kan nggak mungkin. Menegaskan itu kan berarti penekanan. Seperti itu. Jadi karena fungsinya membandingkan berarti yang lebih tepat dengan bukan lebih tepat ya. Lebih mendekati dengan membandingkan adalah mengontraskan. Kemudian yang kelima, frasa mengurangi kerusakan pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, berkurangnya konsentrasi gula darah, menurunkan resiko kanker usus besar pada kalimat 4 dapat diperbaiki menjadi. Nah, di situ kita lihat bahwa kata-kata yang digunakan itu adalah mengurangi kerusakan pembuluh darah, mengurangi, menurunkan. Nah, di sini ada berkurangnya ya. Mestinya mengurangi konsentrasi gula darah dan menurunkan. Nah, mestinya kita cross check satu persatu. Ini ada kelanjutannya ya sebenarnya. Mengurangi ya di sini. Ini mengurangi semua ini. Mengurangi. Ini juga mengurangi. Mengurangi. Oh, ini menurunkan ya sudah. Menurunkan. Ini mengurangi juga. Kemudian yang di sini berkurangnya. Mohon maaf ya. Jadi Pak Jul nggak teliti mengcroppingnya nggak teliti ternyata. Kita bisa lihat ya di sini mestinya mengurangi konsentrasi gula darah. Coba mengurangi kerusakan pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, mengurangi konsentrasi darah dan turunnya. Nah, salah. Mengurangi kerusakan pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, mengurangi konsentrasi gula darah dan menurunkan resiko. Benar. Berkurangnya malah ini salah. Mengurangi benar, menurunkan benar, mengurangi benar, turunnya salah. Mengurangi benar, menurunkan benar, berkurangnya. Nah, ini salahnya di bagian sini ya. Di sini tulisannya berkurangnya. Nah, berarti jelas jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Lanjut ke yang nomor kelima. Silahkan dibaca sendiri. Pak Jul tidak perlu membacakan untuk kalian. Kalau saya bacakan nanti malah kalian tidur ya. Nanti malah seperti orang didongengin. Nah, langsung kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis adalah raja buah. Jelas sekali ini. Kalimat yang kedua. Kalimat 7. Dalam bacaan tersebut akan menjadi bermakna bila dilengkapi dengan kata-kata 7. Mana 7? Peningkatan suhu ya cenderung menjadikan daerah kering menjadi semakin kering dan daerah basah menjadi semakin basah. Jelas yang ini ya kan? Lanjut 8. Kata yang memiliki makna lebih sempit dari masyarakat adalah jelas. Ini kelihatan komunitas itu banyak orang, bangsa lebih banyak lagi, perserikatan banyak, publik juga lebih umum. Yang lebih sempit dari masyarakat itu tentunya adalah individu.
individu itu sama dengan makhluk hidup tunggal atau seseorang atau satu manusia. Seperti itu. Lanjut ke yang nomor ke-9. Kata dalam bacaan tersebut yang memiliki makna yang sebenarnya adalah yang sebenarnya. Curah itu ukuran, tidak sebenarnya. Budidaya itu perkembangbiakan ya, atau mengembangbiakan, itu budidaya, itu juga tidak sebenarnya. Naungan itu jelas di bawah ya, itu tidak sebenarnya. Terik itu sama saja panas, itu tidak sebenarnya. Nah, kalau rontok itu jatuh, itu adalah makna sebenarnya ya. Jadi denotatif itu adalah makna sebenarnya. Soalnya dalam penulisan sebuah cerita atau gaya menulis sesuatu, gaya bahasa masing-masing penulis itu kan kadang-kala berbeda-beda. Tidak selamanya penulis itu hanya menggunakan penulisan dengan makna sebenarnya. Kadang-kala ya biar lebih stylish atau lebih indah, maka dia akan menggunakan kata-kata atau kalimat yang memiliki makna yang tidak sebenarnya. Jadi fungsinya memang untuk mempercantik, membuat lebih indah dari sebuah bacaan atau tulisan. Oke, kita lanjut saja di sini. Bagaimana cara mengatakan adik makan? Nah, kuncinya bagaimana? Kuncinya adalah kita lihat satu persatu. Di sini ada bana dikatada, sela dikatada. Yang sama itu dikatada. Iya kan? Padahal artinya adalah kakak datang, kakak makan. Berarti otomatis kan pasti dikatada itu kakak. Dikatada itu artinya adalah kakak. Ya kan? Nah, terus di sini bana makuta jia. Adik datang. Yang ada datangnya mana? Nah, yang ada datangnya adalah bana dikatada. Padahal dikatada sudah kakak, berarti otomatis datang itu adalah bana. Iya kan? Bana. Oh, iya benar ya. Datang itu bana. Bana itu apa tadi? Datang ya. Datang. Nah, otomatis adik itu adalah makuta jia. Nah, berarti kalau kita mengatakan adik makan, berarti kita bisa mengatakan adik makan ya. Ya sebentar. Ini kakak dikatada kakak, berarti sela itu makan. Makan. Berarti adik makan. Berarti sela adik makan. Kalau makan letaknya di depan. Berarti sela makan, sela makan ya udah ya. Adik makuta jia. Makuta jia. Nah, jadi jawabannya adalah adik makan, bahasanya adalah sela makuta jia. Yang D. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.